Ya pemirsa, kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini. Ya, saya akan langsung menanyakan kepada Kapten Randy soal polisi udara. Beberapa maskapai komersial di Amerika menyertakan polisi udara ikut terbang. Mereka nggak pakai seragam polisi, tapi mereka pura-pura jadi penumpang. Kalau ada apa-apa, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Air Marshal. Mereka sebut Air Marshal. Mereka bisa melakukan sesuatu gitu ya. Perlu atau tidak ini diadopsi di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya kira tidak. Sebenarnya apa sih tugas sebetulnya dari Air Marshal itu? Memang zaman dulu security system di bandara itu masih kurang oke. Tapi kalau sekarang security bandara masih sudah oke. Apa yang terjadi dengan penumpang, kalau toh dia akan memberontak segala macam, itu insya Allah bisa dikendalikan para awak kabin. Itu yang pertama. Yang kedua, kokpit sekarang ini itu tidak seperti kokpit zaman dulu. Sekarang anti dobrak istilahnya. Tidak semua orang bisa masuk kokpit. Hanya ada awak kabin tertentu yang mempunyai kode-kode, dan kokpit pun melihat pakai CCTV siapa yang mau masuk kokpit dan apakah dia memberikan sinyal yang benar. Apabila tidak benar, tidak boleh masuk kokpit. Jadi itu dulu Air Marshal itu dipergunakan manakala ada penumpang yang menjadi unruly, akan menguasai kabin ataupun mencoba merebut kendali pesawat. Membajak. Jadi untuk bisa secara fisik menahan berbagai skenario yang tidak diinginkan. Meliputi kekerasan. Kalau sekarang kan coba diisolasi di kabin saja, tidak akan pernah bisa masuk kokpit. Aksesnya itu sudah Akses lebih. itu. Dengan kejadian 911 itu, kejadian di Amerika itu, semua kokpit, pintu kokpit itu sekarang dimodifikasi. Tidak semua orang bisa masuk ke kokpit tanpa punya akses yang benar dan disetujui oleh kokpit untuk bisa masuk. Ada CCTV-nya. Mas Vincent, kalau melihat juga dari evolusi dan volume penerbangan ya, nggak mungkin juga setiap penerbangan satu hari ada berapa ratus ribu atau puluhan ribu penerbangan di seluruh dunia bisa dimasukin Air Marshal satu-satu seperti itu ya. Terkait itu juga mungkin kita mesti pikirkan soal maskapainya. Maskapai pasti akan memikirkan kalau satu kursi ditempatin, mereka kan kehilangan revenue. Jadi mau nggak mau mereka kan juga berpikir gitu loh. Lebih baik flight attendant-nya diperlengkapi untuk apa istilahnya mengendalikan orang-orang seperti itu. Maaf kata, memang mungkin tidak sopan atau apa, tetapi dalam hal-hal ini saya rasa sudah terwakili oleh awak pesawat untuk mengendalikan. Tadi yang kita sudah bahas dalam 4 segmen dialog ini ada masalah handphone, terus seatbelt yang suka dicopot, lalu berdiri atau keluar dari kursi dan mengambil bagasi sebelum benar-benar landing. Apalagi nih pelanggaran yang kira-kira sering banget dilakukan penumpang pada umumnya? Kalau paling sering kita lihat mungkin ya salah satunya nggak mematuhi awak kabin. Contoh pada waktu mau landing atau mau take off, kursi nggak ditegakkan, jendela nggak dibuka. Nah, itu apa sih bahayanya? Kenapa sih dok? Cap. Kalau lurus banget gitu. kursi tidak dalam posisi yang tegak lurus, manakala terjadi emergency di darat, mereka harus emergency landing katakanlah, itu penumpang yang di belakang untuk tidak bisa brace for impact secara benar. Dia akan mentok kepada kursi depan. Ada space-nya yang termakan oleh yang lain. Oleh gitu ya? kursi depan. Gitu. Dan sebenarnya di Indonesia itu masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang orang merokok di kamar kecil. Wah, yang benar itu sering sekali. Kayak luar biasa ini. Masa sih, Cap? Iya, itu yang namanya lavatory, toilet. Itu dilengkapi dengan smoke detector, mendeteksi asap. Itu begitu ada orang merokok di dalam itu bunyi akan suaranya kencang sekali. Di dalam kokpit ada lavatory smoke. Suaranya kencang, kling 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 kling, akan ada bel begitu. Dan berbahayanya manakala orang mendengar smoke detector bunyi, yang lagi merokok dia membuang puntungnya ini ke dalam kotak pembuangan sampah. Isinya kan tisu semua itu. Makin kebakar. Makin terbakar itu. Makanya harus ada suatu tindakan yang cukup drastis, cukup keras kepada para perokok yang merokok di dalam toilet. Pernahkah itu terjadi dalam penerbangan Kapten Randy? Sering sekali. Kapten, saya bahkan tidak bisa membayangkan puluhan tahun yang lalu yang namanya penumpang itu bisa ngerokok dengan bebas di kabin. Apalagi zaman sekarang, walaupun dengan evolusi teknologi Airbus dan Boeing ya.
Itu luar biasa, saya nggak masuk di akal aja kayaknya gitu, ngebayangin ada orang bisa Ya, ngerokok. karena di dalam toilet itu tempatnya sempit, ada detektor asap, dan kalau dia membuang sembarangan puntung rokok ini, di toilet pesawat kan toilet bersih, semuanya memakai tisu. Nah, tisu itu kalau rokoknya dibuang di situ, cukup sensitif dan mudah terbakar. ya mudah terbakar. Terbakar di dalam pesawat, kebakaran di dalam pesawat, di dalam kabin, itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Betul. Itu Ya. kan box di atas Iya. langit ya. Kalau kebakar dalamnya, wah. Ya, Mas Vincent, ini kita sudah ada di akhir segmen 4 dan di Landstalk kali ini. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemirsa terkait dengan hal-hal yang memang harus dilakukan supaya memang penerbangannya aman gitu, kita selamat sampai dengan tujuan? Yang pasti adalah bagi setiap masyarakat adalah patuhilah semua peraturan yang diberikan oleh awak kabin. Karena begitu kita masuk pesawat, sadarilah itu bukan teritori kita. Oke. Itu teritorinya awak kabin dan awak pesawat, istilahnya seperti itu ya. Betul. Kita nggak bisa berbuat apapun. Kalau memang mereka melakukan sesuatu kepada kita, andai kata kita melanggar, itu hak mereka karena sudah ada regulasinya. Betul. Nah, kembali lagi kepada safety, kadang-kadang nggak usah jauh-jauh. Orang mau take off dengan santainya mereka langsung pasang headset, mau tidur alasannya. Padahal itu sangat penting. Itu adalah critical moment di mana waktu take off dan landing. Padahal kita harus lihat emergency. Tidak semua pesawat sama loh. Itu patut dicatat. Banyak orang pikir maaf kata satu merek tertentu, satu maskapai tertentu, oh sama pesawatnya pasti ini. Jangan salah, ada merek pesawat tertentu, jenis pesawat tertentu, ternyata pintu keluarnya hanya berada berapa kursi beda. Nah, seperti itu. Jadi jangan underestimate juga kalau flight attendant tuh lagi memberikan kita safety demonstration betul, ya. Betul. Demonstrationnya. Rasanya penumpang juga harus keluar dari mentalitas bahwa flight attendant ini semacam di situ untuk melayani kita ya. Oke. Ya. Karena mereka Benar sudah nggak? well trained untuk Seperti dikatakan Bung Vincent tadi, mereka pakai headset mau siap-siap tidur sebelum pesawatnya take off. Saat paling kritis itu waktu mau tinggal landas, take off dan mendarat, di mana semua kejadian adalah tidak bisa diduga sebelumnya. Jadi semuanya terjadi tiba-tiba aja. Kalau dia mau pakai headset, dengar musik, kalau ada perintah apapun dari awak cabin, nggak dengar dia. Iya, Oke. betul Nggak akan sekali. dengar. Itu makanya mencoba menempatkan diri manakala ada emergency. Itu yang pertama. Yang kedua, bertenggang rasa satu sama lain. Kalau saya mempergunakan handphone ini akan bisa mencelakakan diri saya dan tentunya juga akan mencelakakan orang lain. Betul. Kalau saya merokok di toilet, kalau sampai terjadi apa-apa, ini saya juga tidak hanya cuma saya yang celaka, tapi orang lain yang celaka. Ya. Saya kira itu. Jadi harus perlu edukasi yang katakanlah ekstrim lah. Dan itulah yang dilakukan oleh Mas Vincent dan teman-teman. Terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Satu, Mas Vincent dan juga Kapten Randy sudah hadir di Lunch Talks yang ini. Semoga bermanfaat bagi semua penerbang pemirsa di rumah supaya bisa lebih aman perjalanan ke depannya. Ya, pemirsa Lunch Talk akan kembali saja, tetap di tempat Anda.